Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wijaya Satya Nusantara, NPM 20170505106 dari kelas C S1 Ilmu Komputer. Di sini, saya akan menyampaikan tentang materi kombinasi sebagai tugas dari responsi matematika diskrit. Yang pertama adalah pengertian dari kombinasi. Menurut Wikipedia, istilah kombinasi dalam matematika kombinatorik berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi, yang dimana permutasi mementingkan urutan objek. Secara umum, rumus kombinasi dibaca kombinasi K dari N adalah N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial, di mana N adalah banyaknya objek dan K adalah objek yang akan dipilih. Contoh kasus di mana kita menggunakan kombinasi adalah ketika di dalam sebuah kelas akan dilakukan pembagian kelompok dengan jumlah orang dalam satu kelompok sebanyak 5 orang. Apabila dalam satu kelas tersebut berjumlah 30, maka banyaknya kemungkinan dapat dihitung dengan menggunakan rumus kombinasi, di mana N sama dengan 30, yaitu jumlah objek semuanya, dan K sama dengan 5, yaitu jumlah objek yang akan dipilih. Nah, berikut adalah penjabaran dari rumus tadi, di mana kita akan mengambil kombinasi 5 dari 30, yaitu 30 faktorial, dibagi 5 faktorial dikali 30 min 5 faktorial, di mana 30 faktorial, di mana 30 dikurang 5 adalah 25 faktorial. 30 faktorial dapat kita jabarkan menjadi 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 faktorial, dibagi 5 faktorial dikali 25 faktorial, di mana 25 faktorial dapat kita eliminasi pada pembilang dan penyebut, sehingga menyisakan 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, di mana hasilnya adalah 17.100.720 dibagi 120, yang mana akan menghasilkan 142.506 kemungkinan. Berikutnya, saya akan memberikan contoh soal kombinasi, di mana saya sudah membuat 5 soal. Yang pertama adalah, misalkan di dalam sebuah kelas terdapat 30 orang yang akan dibagi menjadi 5 kelompok, dengan tiap kelompok beranggotakan 6 orang. Nah, soal pertama ini sama dengan contoh kasus tadi, tapi kita menggunakan nilai K, yaitu 6. Maka kita diperintahkan untuk menentukan banyaknya kemungkinan susunan pemilihan anggota dalam satu kelompok. Nah, dapat diambil di sini 30 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 30 min 6 faktorial. Seperti tadi, ini dapat kita jabarkan menjadi 30 dikali 26 dikali 28 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 dikali 24 faktorial. Lalu pada bagian bawah kita dapat menjabarkannya menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang mana merupakan penjabaran dari 6 faktorial dikali 24 faktorial, di mana 24 faktorial pada pembilang dan penyebut dapat kita eliminasi, sehingga menyisakan 30 dikali 29 dikali 28 dikali 27 dikali 26 dikali 25 dibagi 720, di mana hasilnya adalah 427.518.000 dibagi 720, yang mana menghasilkan 593.775 kemungkinan. Soal yang kedua, misalkan dalam sebuah kelas terdapat 31 orang yang terdiri atas 8 laki-laki dan 23 perempuan. Apabila akan dibuat kelompok dengan 2 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan, tentukan berapa kemungkinan pemilihan anggota kelompok tersebut. Nah, pada soal nomor 2 ini, kita dapat membagi kasusnya menjadi 2, yaitu kita mengambil kombinasi 2 dari 8 untuk mencari anggota laki-laki, dan kombinasi 4 dari 23 untuk mencari anggota perempuan. Pertama, kita menyelesaikan kasus untuk memilih 2 anggota laki-laki. Dapat kita gunakan kombinasi 2 dari 8, yaitu 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 min 2 faktorial, yang mana apabila dijabarkan akan menghasilkan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 6 faktorial.
Yang mana apabila kita eliminasikan untuk ruas atas dan ruas bawah, untuk 6 faktorial maka akan menghasilkan 8 dikali 7 dibagi 2. Yang mana apabila kita selesaikan akan menjadi 56 dibagi 2, yaitu 28 kemungkinan untuk memilih 2 anggota laki-laki. Lalu untuk memilih 4 anggota perempuan, kita dapat menggunakan kombinasi 4 dari 23, yaitu 23 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 23 min 4 faktorial. Yang apabila kita jabarkan akan menghasilkan 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 dikali 19 faktorial. Lalu pada bagian bawah 4 kali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 19 faktorial, di mana 4 kali 3 kali 1, 2 kali 1 merupakan penjabaran dari 4 faktorial. Nah, 19 faktorial pada pemilihan dan penyebut dapat kita eliminasi sehingga menyisakan 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 dibagi 24, yaitu merupakan hasil dari 4 kali 3 kali 2. Nah, apabila kita selesaikan, maka akan menghasilkan nilai 212.520 dibagi 24, yaitu 8.855 kemungkinan. Nah, untuk menghitung kemungkinan akhirnya, kita akan mengalihkan kemungkinan untuk memilih 2 anggota laki-laki dengan kemungkinan memilih 4 anggota perempuan, yaitu 28 dikali 8.855, yaitu 247.940 kemungkinan untuk memilih 2 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan pada kelas tersebut. Untuk soal ketiga, yaitu pada sebuah prasmanan terdapat 10 pilihan menu makanan. Rara ingin memilih 2 menu makanan dari 10 pilihan tersebut. Berapakah kemungkinan pilihan menu yang Rara miliki? Nah, untuk soal nomor 3 ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus umumnya, yaitu kita memilih 2 dari 10, yaitu 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial. Itu apabila kita jabarkan akan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 2 dikali 8 faktorial, di mana 2 merupakan hasil dari 2 faktorial. Dan 8 faktorial merupakan hasil dari 10 dikurang 8, 10 dikurang 2. Berikutnya, kita eliminasikan 8 faktorial pada pembilangan dan penyebut, maka kita akan mendapatkan nilai 10 dikali 9 dibagi 2, yang apabila kita selesaikan akan menjadi 90 dibagi 2, yang hasil akhirnya adalah 45 kemungkinan. Berikutnya, dalam sebuah organisasi terdapat 5 divisi dengan detail anggota masing-masing divisi sebagai berikut. Divisi 1 terdiri atas 10 orang, divisi 2 7 orang, divisi 3 12 orang, divisi 4 15 orang, dan divisi 5 10 orang. Apabila setiap divisi diminta untuk mengirimkan masing-masing 2 orang mengikuti rapat organisasi, berapakah kemungkinan susunan anggota rapat organisasi tersebut? Nah, di sini kita membagi kasus menjadi 5, yaitu menghitung divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4, dan divisi 5 secara terpisah. Pertama, kita menghitung pemilihan anggota dari divisi 1, yaitu kita memilih 2 dari 10. Di mana 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 dikurang 2 faktorial. Di mana yaitu 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 2 dikali 8 faktorial. Yaitu 10 dikali 9 dibagi 2. Karena kita mengeliminasi 8 faktorial pada pembilang dan 8 faktorial pada penyebut. Sehingga kita akan menghasilkan 90 dibagi 2, yaitu 45 kemungkinan. Untuk kemungkinan pada divisi 2, kita menghitung memilih 2 dari 7, yaitu 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 dikurang 2 faktorial. Apabila kita jabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 2 dikali 5 faktorial. Nah, 5 faktorial pada pembilang dan penyebut dapat kita eliminasi sehingga menyisakan 7 dikali 6 dibagi 2. Yang apabila kita selesaikan akan menjadi 42 dibagi 2, yaitu 21 kemungkinan. Untuk menghitung kemungkinan pada divisi 3, kita memilih 2 dari 12, yaitu 12 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 12 dikurang 2 faktorial. Di mana
12 faktorial apabila kita jabarkan akan menjadi 12 dikali 11 dikali 10 dibagi 2 dikali 10 faktorial. Nah, 10 faktorial pada pembilangan penyebut dapat kita eliminasikan sehingga menyisakan 12 dikali 11 dibagi 2 faktorial. Yang apabila kita sederhanakan menjadi 132 dibagi 2, yaitu 66 kemungkinan. Pada divisi 4, kita memilih 2 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 15 dikurang 2 faktorial. Itu apabila kita jabarkan akan menjadi 15 dikali 14 dikali 13 faktorial dibagi 2 dikali 13 faktorial. 13 faktorial pada pembilang dan penyebut dapat kita eliminasikan, sehingga menyisakan 15 dikali 14 dibagi 2, yaitu 210 dibagi 2, yaitu 105 kemungkinan. Berikutnya untuk kemungkinan pada divisi 5, kita memilih 2 dari 10. Ini sama seperti menghitung pada divisi 1, yaitu kita menghitung 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial, yaitu 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 2 dikali 8 faktorial. Nah, eliminasikan 8 faktorial pada pembilang dan penyebut, sehingga menyisakan 10 dikali 9 dibagi 2, yaitu 90 dibagi 2, 45 kemungkinan. Nah, kemungkinan akhir penyusunannya itu kita mengalihkan kemungkinan dari masing-masing divisi, yaitu 45 dari divisi 1 dikali 21 dari divisi 2 dikali 66 dari divisi 3 dikali 105 dari divisi 4 dikali 45 dari divisi 5, menghasilkan 294.698.250 kemungkinan penyusunan anggota rapat. Nah, soal terakhir, dalam sebuah kompetisi, Ray diharuskan mengerjakan setidaknya 7 dari 15 soal untuk dapat melaju ke babak berikutnya. Berapakah kemungkinan pemilihan soal yang dapat dipilih oleh Ray agar dapat melaju ke babak berikutnya? Nah, di sini Ray memiliki pilihan sebagai berikut, yaitu menjawab 7 soal, menjawab 8 soal, menjawab 9 soal, menjawab 10 soal, menjawab 11 soal, menjawab 12 soal, menjawab 13 soal, menjawab 14 soal, atau menjawab 15 soal. Nah, di sini kita menjabarkan masing-masing kemungkinan pengerjaan yang dilakukan oleh Ray. Pertama, mengerjakan 7 soal, maka Ray akan memilih 7 dari 15 soal, yaitu 15 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 15 dikurang 7 faktorial. Yaitu apabila kita jabarkan akan menjadi 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Menjabar dari 15 faktorial dibagi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 8 faktorial. Itu adalah penjabaran 7 faktorial. Nah, 8 faktorial pada pembilang dan penyebut dapat kita eliminasi sehingga menyisakan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dibagi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, apabila kita sederhanakan akan menjadi 32.432.400 dibagi 5.040, yaitu 6.435 kemungkinan. Berikutnya, apabila Ray akan menjawab 8 soal, maka Ray akan memilih 8 dari 15. Kurang lebih penjabarannya akan sama seperti penjabaran apabila Ray menjawab 7 soal, yaitu 15 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 15 dikurang 8 faktorial, yaitu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang merupakan
penjabaran dari 15 dikurang 8 faktorial dikali 8 faktorial, yang mana 8 faktorial akan kita eliminasikan, sehingga menyisakan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dibagi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1, yang mana akan menghasilkan 32.432.400 dibagi 5.040, yaitu 6.435 kemungkinan. Berikutnya, apabila Ray akan menjawab 9 soal, maka Ray akan memilih 9 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 15 dikurang 9 faktorial. Yang apabila kita jabarkan akan menghasilkan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial, yang merupakan penjabaran dari 15 faktorial, dibagi 9 faktorial dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang merupakan penjabaran dari 15 dikurang 9 faktorial. Nah, 9 faktorial pada pembilangan dan penyebut dapat kita eliminasikan, sehingga menyisakan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Apabila kita sederhanakan menjadi 3.603.600 dibagi 720, yang menghasilkan 5.005 kemungkinan. Berikutnya, apabila Ray akan menjawab 10 soal, maka Ray akan memilih 10 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 15 dikurang 10 faktorial, yaitu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 faktorial, dibagi 10 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang mana merupakan penjabaran dari 15 dikurang 10 faktorial. Nah, 10 faktorial pada pembilangan dan penyebut dapat kita eliminasikan, sehingga menyisakan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang mana menghasilkan 360.360 dibagi 120, yang mana menghasilkan 3.003 kemungkinan. Berikutnya, apabila Ray akan menjawab 11 soal, maka Ray memilih 11 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 15 dikurang 11 faktorial, yang apabila kita jabarkan akan menghasilkan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang merupakan penjabaran dari 11 dikurang, yang mana merupakan penjabaran dari 15 dikurang 11 faktorial. Berikutnya, 11 faktorial dapat kita eliminasikan, sehingga menghasilkan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang apabila kita sederhanakan akan menghasilkan 32.760 dibagi 24, yaitu 1.365 kemungkinan. Berikutnya, apabila Ray akan menjawab 12 soal, maka Ray akan memilih 12 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 15 dikurang 12 faktorial, yang apabila kita jabarkan akan menghasilkan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang mana merupakan penjabaran dari 15 dikurang 12 faktorial. Nah, 12 faktorial pada pembilangan penyebut dapat kita eliminasikan, sehingga menyisakan 15 dikali 14 dikali 13 dibagi 3 kali 2 kali 1, yang apabila kita sederhanakan menjadi 2.730 dibagi 6, yaitu 455 kemungkinan. Berikutnya, apabila Ray menjawab 13 soal, maka Ray akan memilih 13 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 15 dikurang 13 faktorial. Nah, apabila kita jabarkan akan menghasilkan 15 dikali 14 dikali 13 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 2 dikali 1, yang mana
2 dikali 1 merupakan penjabaran dari 15 dikurang 13 faktorial, yaitu 2. Nah, 13 faktorial pada pembilangan penyebut dapat kita sederhanakan, sehingga menyisakan 15 dikali 14 dibagi 2, yaitu 210 dibagi 2, yaitu 105 kemungkinan. Berikutnya, apabila Ray menjawab 14 soal, maka Ray memilih 14 dari 15, yaitu 15 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 15 dikurang 14 faktorial. Yang mana apabila kita sederhanakan akan menghasilkan 15 dikali 14 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 1 yang merupakan penjabaran dari 15 dikurang 14 faktorial. Yang mana 1 faktorial adalah 1. Berikutnya, 14 faktorial pada pembilangan dan penyebut dapat kita sederhanakan atau kita eliminasi sehingga menghasilkan 15 dibagi 1 yaitu 15 kemungkinan. Yang terakhir, apabila Ray akan menjawab 15 soal, maka Ray memilih 15 dari 15 yaitu 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 15 min 15 faktorial yang mana 0 faktorial merupakan 1 sehingga 15 faktorial dibagi 15 faktorial yaitu 1 kemungkinan. Nah, untuk kemungkinan akhirnya maka Ray perlu untuk kita dapat menjumlahkan semua kemungkinan dari soal yang dapat dipilih oleh Ray, yaitu pada kemungkinan 7 soal yaitu 6435 ditambah kemungkinan 8 soal juga 6435 ditambah kemungkinan 9 soal adalah 5005 ditambah kemungkinan pada 10 soal yaitu 3003 ditambah kemungkinan pada 11 soal yaitu 1365 ditambah kemungkinan pada 12 soal yaitu 455 ditambah kemungkinan pada 13 soal yaitu 105 ditambah kemungkinan pada 14 soal yaitu 15 kemungkinan dan kemungkinan pada 15 soal yaitu 1 kemungkinan. Yang mana apabila kita jumlahkan akan menghasilkan mari kita hitung. Nah, yang mana apabila kita jumlahkan akan menghasilkan 22.819 kemungkinan. Nah, inilah kemungkinan yang dimiliki oleh Ray untuk lolos ke babak berikutnya, yaitu 22.819 kemungkinan. Nah, dan itu adalah soal terakhir dari contoh soal yang saya berikan. Nah, sampai sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.